Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3624-3626. Hahaha, kamu masih gadis kecil yang terpelajar. Sekarang serahkan ginseng naga iblis surgawi dan aku bisa melepaskanmu. Pria bermata satu itu tertawa dan mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Adik, kita tidak boleh memberikan itu kepada mereka. Ketika pria berbaju hijau melihat ini, dia segera berteriak untuk menghentikannya. Hentikan omong kosong sialan itu. Pria bermata satu itu melambaikan tangannya, dan pria berbaju hijau langsung terbang mundur. Jelas dari segi kekuatan, pria berbaju hijau ini jauh lebih lemah. Dev juga melihat bahwa pembudidaya iblis dari Sekte Jiwa Iblis ini memiliki keterampilan uniknya sendiri dalam mengendalikan jiwa, tetapi dia masih kurang dalam bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Sama seperti ahli formasi atau alkemis, jika Anda berspesialisasi dalam satu bidang, Anda tidak akan dapat melakukan banyak hal lainnya. Bagaimanapun, energi manusia terbatas, dan hanya sedikit orang yang sejenius Dev. Kakak. Melihat ini, wanita berbaju hijau buru-buru melangkah maju untuk membantu kakak laki-lakinya berdiri. Cepat berikan ginseng naga iblis surgawi itu. Kesabaranku terbatas. Satu mata menjadi tidak sabar. Iya. Wanita berbaju hijau itu mengangguk, lalu berdiri dan berjalan perlahan menuju pria bermata satu itu. Adik, kamu tidak bisa, pria berbaju hijau itu memuntahkan darah dan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Tapi wanita berbaju hijau sepertinya tidak mendengarnya. Kamu tidak boleh membunuhku, aku bisa memberimu ginseng naga iblis surgawi. Wanita berbaju hijau itu memasang ekspresi ketakutan di wajahnya dan terlihat menyedihkan. Jangan khawatir, selama kamu menuruti perintahku, aku tidak akan membunuhmu. Pria bermata satu itu menyeringai. Mata pria bermata satu itu penuh dengan keserakahan, dia rakus pada ginseng naga iblis surgawi di tangan wanita berbaju biru, dan dia juga rakus pada tubuh wanita muda. Selama dia mendapatkan ginseng naga iblis surgawi, dia akan menyerang wanita berbaju hijau tanpa ragu-ragu. Adapun janji yang dijanjikan, mereka tidak akan pernah mematuhinya. Lagi pula, mereka tinggal jauh di dalam gunung iblis surgawi. Siapa yang peduli dengan janji dan aturan? Gadis ini sangat bodoh. Orang-orang ini tinggal jauh di dalam gunung iblis surgawi, bagaimana mereka bisa menepati janji mereka? Kamu tidak dapat mempercayai sepatah kata pun dari perkataan orang-orang ini. Yakub berkata dengan cemas saat melihat gadis itu mempercayai kata-kata pria bermata satu itu. Kenapa kamu ingin menyelamatkan gadis itu? Dev tahu dari nada cemas Yakub, bahwa jika dia tidak hanya sisa jiwanya, dia pasti akan bergegas untuk menyelamatkan. Yakub tidak tahu harus menjawab apa. Apakah kamu jatuh cinta dengan gadis ini? Dev bisa merasakan apa yang dipikirkan Yakub, dan Yakub hidup di lautan kesadarannya. Sedikit, kata Yakub tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dia ingin menyembunyikan Dev, tapi dia tidak bisa, jadi sebaiknya dia mengakuinya saja. Apakah ini cinta pada pandangan pertama bagimu? Cie-cie, Dev tersenyum. Yakub berhenti berbicara, tapi Dev bisa merasakan kegelisahan di hatinya. Jangan khawatir, gadis itu tidak bodoh, sebaliknya dia sangat pintar. Mungkin orang-orang ini akan tertipu olehnya. Dev tertawa. Saat Dev selesai berbicara, batu giok di dada gadis itu bersinar terang. Namun, hal ini tidak menarik perhatian orang-orang pria bermata satu. Mereka menaruh seluruh perhatian mereka pada ginseng naga iblis surgawi dan tubuh gadis itu. Saat batu giok itu terus berkedip, tubuh gadis itu memancarkan aura aneh, yang jauh lebih kuat daripada pria berbaju hijau tadi. Tanpa disadari, mata keempat pria di samping pria bermata satu itu mulai menjadi kesurupan, dan 4 bayangan hitam perlahan melayang keluar dari atas kepala mereka. Ini adalah jiwa dari 4 orang, hanya setelah jiwa meninggalkan tubuh barulah keempat orang ini bereaksi. Saya melihat keempat bayangan hitam itu berjuang mati-matian, mencoba untuk segera kembali ke tubuh aslinya. Tapi batu giok di dada gadis itu meledak dengan cahaya keemasan. Di bawah cahaya keemasan, 4 bayangan hitam langsung dikalahkan. Dan tubuh keempat orang itu semuanya tergeletak tegak. Pada saat ini, pria bermata satu itu sepertinya bereaksi, dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Dia melihat mutiara pengikat jiwa di tangannya, membuka mulutnya dan menelannya. Melihat pria bermata satu menelan mutiara pengikat jiwa, wanita berbaju hijau berubah menjadi jelek.
Satu demi satu, aura unik itu terus menyerang pria bermata satu itu, mencoba memaksa keluar jiwa pria bermata satu itu. Pria bermata satu itu memandang wanita berbaju hijau seperti ular berbisa, dia tidak menyangka akan tertipu oleh wanita ini. Jika kamu berani berbohong padaku, pergilah ke neraka. Pria bermata satu itu mengayunkan pisau panjang di tangannya. Pisau panjang itu dipenuhi dengan cahaya spiritual hitam, dan kemudian ujung yang tajam mengarah ke wanita berbaju hijau. Dalam sekejap mata, pisau panjang itu menembus kehampaan dan meraung ke arahnya, mengancam akan memotong wanita itu menjadi dua bagian. Wanita berbaju hijau menghadap pedang pria bermata satu itu, matanya penuh ketakutan, dia ingin bersembunyi, tapi dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Wanita berbaju hijau memejamkan mata dan hanya bisa menerima nasibnya. Adik, adik. Ketika pria berbaju hijau melihat ini, dia berusaha mati-matian untuk melindungi wanita berbaju hijau, tetapi dia terluka dan tidak bisa bangun sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan adik perempuannya mati secara tragis di bawah pisau. Melihat wanita berbaju hijau akan mati secara tragis, dia melihat bayangan hitam datang dalam sekejap. Bayangan hitam itu berdiri di depan wanita berbaju hijau, lalu mengulurkan tangan dan mengambil pisau panjang itu. Pria bermata satu itu tercengang, begitu pula wanita berbaju hijau. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa tiba-tiba ada orang tambahan. Siapa kamu? Jangan ikut campur, urus urusanmu sendiri. Pria bermata satu itu berteriak pada Dev. Dev sekarang terlihat seperti pria parubaya, dan auranya sepertinya hanya di alam tubuh komposit. Tapi tidak masuk akal untuk bisa langsung memblokir pedang dari biksu di alam kesengsaraan transendensi. Saat jalanan sulit, hunus pedangmu untuk membantu. Kamu bisa memanggilku angin guntur. Dev tersenyum ringan. Pria bermata satu itu tiba-tiba menjadi geram dan berteriak keras, aku takut pada ibumu, meskipun kamu di alam tubuh komposit, kamu berani ikut campur. Setelah mengatakan itu, pria bermata satu itu mencabut pisau panjangnya dan mengayunkannya ke arah Dev. Dev berbalik ke satu sisi, menghindari pisaunya, lalu menendang perut pria bermata satu itu. Wow! Pria bermata satu itu tiba-tiba membuka mulutnya karena kesakitan, dan mutiara pengikat jiwa yang baru saja dia telan dimuntahkan. Ketika wanita berbaju hijau melihat ini, batu giok di dadanya bersinar, dan kemudian aura aneh menyelimuti pria bermata satu itu. Pria bermata satu itu tertegun sejenak, kemudian matanya menjadi terganggu, dan jiwanya perlahan melayang keluar dari tubuhnya. Setelah melepaskan diri dari tubuhnya, pria bermata satu itu terkejut, berbalik dan lari. Tubuh fisik telah hilang, dapat diambil dan dibentuk kembali. Namun jika jiwa hancur, ia akan benar-benar hancur. Melihat jiwa pria bermata satu itu hendak melarikan diri, mata wanita berpakaian hijau itu berkilat marah, tiba-tiba ia melambaikan tangannya dan menghunuskan senjata tersembunyi seperti paku baja, lalu mengunci jiwa pria bermata satu itu dalam kehampaan. Pria bermata satu itu terkejut. Dia berjuang mati-matian, tapi dia tidak bisa kabur sama sekali. Dev melihat pemandangan di depannya dengan heran, merasa sangat luar biasa. Bagaimanapun juga, jiwa ini adalah tubuh roh dan tidak memiliki tubuh fisik sama sekali, senjata tidak bisa menyentuhnya, apalagi mengendalikannya. Namun senjata tersembunyi seperti paku baja yang baru saja dilempar oleh wanita tersebut ternyata memaku jiwa pria bermata satu tersebut, terlihat jelas bahwa senjata tersembunyi tersebut tertancap pada jiwa pria bermata satu. Tuan Chen, itu adalah paku penangkap jiwa, senjata unik dari Sekte Jiwa Iblis. Jiwa yang terkena paku ini seolah-olah tidak bisa bergerak dan tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat keraguan Dev, Yakub segera menjelaskan kepada Dev. Dev hanya bisa menghela nafas. Sekte Jiwa Iblis ini benar-benar aneh, bahkan senjatanya pun ditujukan ke jiwa. Wanita berpakaian hijau perlahan berjalan menuju pria bermata satu dan bertanya dengan mata dingin, siapa yang memberimu mutiara pemikat jiwa? Siapa pengkhianat Sekte Iblis Jiwa kami? Mendengar hal itu, pria bermata satu itu tiba-tiba tertawa dan berkata, jika kamu ingin mengetahui informasi dariku, sebaiknya kamu menyerah. Aku tidak bisa memberitahumu. Wanita berbaju hijau tidak berkata apa-apa, tapi mengulurkan tangannya untuk menghembuskan nafas, dan kemudian pria bermata satu itu berteriak. Jiwa pria bermata satu perlahan diserap oleh wanita berbaju hijau. Pada akhirnya, dia langsung tersedot ke tubuh wanita berbaju hijau. Para pembudidaya iblis yang mampu bersembunyi di kedalaman gunung iblis surgawi semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam, jadi meskipun orang-orang ini mati, mustahil untuk memberi tahu mereka.
Setelah menyerap jiwa pria bermata satu, wanita berbaju hijau itu berjalan ke arah Dev. Terima kasih rekan Taois karena telah membantu saya. Wanita berbaju hijau berkata kepada Dev dengan sangat sopan. Itu hanya sedikit usaha. Dev tersenyum ringan. Tapi mata Dev tertuju pada dada wanita berbaju hijau. Dia bisa merasakan ada jejak vitalitas pada batu giok di dada wanita berbaju hijau. Aura inilah yang membuat aura khusus di tubuh wanita itu semakin kuat. Wanita berpakaian hijau melihat Dev menatap dadanya, dia tidak bisa menahan untuk sedikit menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa kerahnya telah terbuka di beberapa titik. Kulit seputih salju yang tersingkap, terutama jurang yang dalam, memang sangat menarik. Awalnya, wanita berpakaian hijau berterima kasih kepada Dev, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Dev sangat berani, melihat langsung ke bagian pribadinya di depannya, matanya tiba-tiba dipenuhi amarah, dan dia mengencangkan kerah bajunya di saat yang sama. Melihat wanita berbaju hijau mengencangkan kerahnya dan menutupi batu gioknya, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, itu hal yang bagus. Mendengar perkataan Dev, wanita berpakaian hijau pasti tidak memiliki kesan yang baik terhadap Dev, dia secara terbuka menggoda dirinya sendiri. Dasar mesum, kamu kasar sekali. Wanita berbaju hijau berkata dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Dev tertegun dan buru-buru menghindar, berkata dengan ekspresi bingung, rekan Taois, saya baru saja menyelamatkan hidup Anda, mengapa Anda tiba-tiba ingin menyerang saya? Anda membalas kebaikan dengan permusuhan. Bahkan jika kamu menyelamatkanku, kamu pasti menginginkan tubuhku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Setelah mengatakan itu, wanita berbaju hijau terus menyerang Dev. Namun, setelah beberapa gerakan berturut-turut, dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Dev. Wanita berbaju hijau hanya bisa menghentakkan kakinya dengan cemas. Tolong beritahu saya dengan jelas, tubuh seperti apa yang saya idamkan dari Anda. Itu tidak bisa dijelaskan. Kata Dev dengan tatapan bingung. Mengapa kamu berpura-pura menjadi seorang pria sejati? Bukanlah kamu baru saja melihat dadaku? Wanita berbaju hijau mengencangkan kerahnya lagi. Dev langsung mengerti bahwa wanita itu telah salah paham, jadi dia dengan cepat menjelaskan, saya baru saja melihat potongan batu giok di dada Anda. Ada aura kehidupan di batu giok itu. Saya merasa itu sangat istimewa, jadi saya tertegun ketika melihatnya. Dan aku bilang batu giok itu hal yang bagus. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Kamu pasti salah paham. Benarkah? Wanita berbaju hijau itu memandang Dev dengan ragu. Tentu saja benar. Jika aku menginginkan tubuhmu, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Aku bisa bekerja sama dengan pria bermata satu itu. Dev berkata dengan marah. Wanita berbaju hijau berpikir sejenak dan merasa bahwa dia memang salah paham terhadap Dev, jadi dia meminta maaf, sepertinya saya salah paham terhadap Anda. Nama saya Yara Jiang, dan itu adalah kakak laki-laki saya, Giovanni Zheng. Kami berdua adalah anggota dari Sekte Jiwa Iblis. Saya ingin tahu siapa nama rekan Taois ini. Nama keluarga saya Cheng, dan saya berasal dari wilayah utara, jawab Dev. Ternyata itu Tuan Cheng. Saya tidak menyangka bahwa Anda sepertinya hanya berada di alam tubuh komposit, tetapi Anda dapat menahan pukulan dari seorang di alam kesengsaraan transendensi. Dan kamu. Wanita berpakaian hijau itu berkata, tapi tiba-tiba berhenti, lalu matanya tertuju pada Dev, alisnya sedikit berkerut. Bersambung.